Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, sebentar Pak Hendra bawa di dalam doa pembukaan dalam ibadah pada sore hari ini. Oke, doa ya. Terima kami berkata dan semoga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini terberkatmu ya Bapak. Hingga kami dapat berjalan terus dengan baik. Kau jagain kami semuanya, lindungi kami, jauhkan dari segala penyakit dan malah. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, membantahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja pada kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesus, persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Mari kita nyanyi sama-sama. Hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalanin bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi
bersama Yesus juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan kau hadapi bersama Yesus juru selamatku, bersama Yesus juru selamatku. Puji Tuhan, saudara, hari-hari kita lalui bersama Yesus ya. Suka dan duka kita harus jalani bersama Yesus. Memang saudara, biarpun masalah sulit apapun, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dalam hidup kita. Ya, manusia mungkin kurang tahu keadaan kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang lebih mengerti keadaan kita. Ya saudara, dia tahu apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengawasi selalu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi persoalan percobaan ya yang kita hadapi bersama Yesus sebagai juru selamat kita. Dia selalu menolong buat kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan buat kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan kembali, supaya firman Tuhan juga menegur ya dalam hidup kita, bukan saja memberikan yang arti yang indah-indah buat kita, yang enak-enak, tetapi dia menegur kita supaya kita kembali lagi ya untuk berjalan di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Bahkan kita memperbaiki kembali apa yang salah, Tuhan akan memperbaiki supaya kita memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan pujian itu, banyak perkara yang harus kita hadapi ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita nyanyi saudara, kita puji Tuhan karena Tuhan senang dipuji oleh kita sebagai anak-anaknya. Ya, kita terus bersyukur kepada Tuhan di dalam masalah sulit, masalah apapun juga. Kita percaya Tuhan selalu menolong, bahkan Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dan kita akan mendengar firman Tuhan, dan akan saya serahkan kepada hambanya yang bertugas pada sore hari ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya
Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami pada sore hari ini menjelang petang. Kami berkumpul bersama-sama dalam Zoom FM. Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepadamu, terlebih mendengar sabdamu yang akan menjadi bekal dalam hidup kami dan yang akan mengingatkan kami akan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bekali kami dengan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau sabdakan kepada kami. Tuhan, berilah kami telinga yang mengerti, pikiran yang mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan dan urapan-Mu, Tuhan. Hamba serahkan diri hamba untuk menjadi alat-Mu dalam berbicara kepadamu. Berbicara kepada jemaat-Mu di FM ini, Tuhan. Kau berkati semua kami yang hadir, perangkat kami yang kami pergunakan juga. Tuhan berkati supaya tidak ada gangguan apapun, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan lancar dan terang. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah Engkau sendiri yang akan berfirman, Engkau sendiri akan berkata kepada bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan judul nasihat yang efektif. Nah, saudaraku sekalian, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dan selalu perlu akan adanya nasihat. Jadi anak sekolah pun harus diberi nasihat supaya jangan tidur kesiangan, jangan telat datang ke sekolah, supaya mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Dan kalau kita kurang tidur, maka kita akan ngantuk ketika guru mengajar, dan pelajaran yang diberikan oleh guru itu tidak akan masuk di dalam otak kita. Dan akibatnya kita akan menjadi tertinggal. Nah, dari sebab itu perlu nasihat dari orang tua, perlu nasihat dari seorang guru, perlu nasihat dari teman kita. Bahwa kita itu sebagai seorang murid, haruslah sebagai orang yang belajar, haruslah mendisiplinkan diri untuk belajar, berdisiplin diri untuk mengatur pola hidup kita, pola tidur kita. Nah juga jangan lupa makan juga harus diperhatikan, karena dengan perut lapar kita tidak bisa konsentrasi di dalam belajar. Demikian juga ketika kita merantau, kita perlu mendapatkan nasihat. Di mana nasihat itu ketika kita merantau, kita harus bisa membawa diri, kita harus sopan, ramah terhadap penduduk setempat, supaya kita bisa diterima keberadaan kita, tidak menjadi dimusuhi orang, tapi kita bisa diterima di lingkungan mereka karena kita bisa menyesuaikan diri, kita berbuat sopan, kita berbuat baik. Nah, saudaraku sekalian, juga saudara, ketika kita hendak menikah, saudaraku, kita harus pilih-pilih jodoh yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan sejalan dengan karakter kita. Memang tidak sempurna, tetapi mendekati. Sehingga ketika kita menikah, kita pasangan kita itu sudah merupakan pilihan, dan sekali kita memilih, kita tidak boleh untuk menceraikannya. Karena itu dalam kita memilih, kita harus berhati-hati, kita harus mempelajari sifat dan karakter dari calon yang akan kita nikahi itu. Demikian juga tentang keluarganya. Karena kalau keluarganya tidak menerima kita atau tidak respect dengan kita, itu juga akan menjadi kendala. Nah, saudaraku juga ketika kita melamar perusahaan, kita harus sopan, kita harus bekerja dengan keras, kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan tugas kita itu dengan seperti untuk melakukan perusahaan itu kita anggap sebagai milik kita. Jadi kita harus memelihara dan menjaga perusahaan itu dengan baik. Jangan kita mengkorup atau perbuatan yang tidak baik sehingga nantinya akan merugikan kita. Kita bisa dipecat dan nama kita jelek di umum, dan kita tidak akan laku untuk bekerja di tempat-tempat tertentu. Tapi mungkin saja kalau perginya jauh
masih bisa. Tetapi kalau karakter itu tetap kita tidak berubah, maka itu akan merugikan diri kita. Nah, saudaraku sekalian, demikian di dalam kitab Amsal, saudaraku, banyak sekali nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu bisa membuat orang menjadi bijak. Nasihat-nasihat itu bisa membuat orang menjadi lebih berpengetahuan, bisa mendapatkan orang kemajuan. Tetapi saudaraku sekalian, di dalam Amsal itu, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Oh, ayat 7. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapatkan cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita memberikan nasihat, kita harus tahu kepada siapa nasihat kita itu. Kalau nasihat kita itu kepada seorang pencemooh, maka apapun yang kita lakukan, kita berusaha memberitahu mereka, tetapi mereka akan mencemooh kita. Mereka akan mencemooh kita. Jadi kalau kita tidak mau dicemooh, ini nasihat daripada Sulaiman, nasihat dari Raja Hikmat, menasihatkan kepada kita, janganlah kita mendidik orang pencemooh. Kalau seorang pencemooh itu, walaupun dia diberi didikan yang baik, dia tetap akan mencemooh. Dia akan tetap mentertawakan, dia tetap akan mengolok apa yang kita ajarkan kepada dia. Seperti misalnya kita, janganlah kita, hendaknya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat dan kita bisa, kalau percaya kita akan masuk surga, maka mereka akan mencemooh. Masakan kita percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan bahkan yang disalibkan dengan bertelanjang, dan masakan kita akan diselamatkan hanya dengan percaya saja. Maka kita akan dicemooh oleh mereka. Maka jadi kalau kita memberi nasihat, mendidik orang pencemooh, itu percuma. Amsal katakan, janganlah mendidik pencemooh. Janganlah kita mengecam seorang fasik. Dan siapa mengecam orang fasik mendapatkan cela. Nah, kalau kita mengecam orang fasik, mengkritik orang fasik, orang jahat, supaya mereka bertobat dan lain sebagainya, supaya mereka misalnya mabuk-mabuk, supaya kamu jangan mabuk-mabuk lagi, supaya kamu jangan minum rokok lagi, jangan bergaul dalam kecemaran, jangan berpesta pora. Itu mereka itu tidak akan mau terima, bahkan mereka akan mencela kita sebagai orang yang sok alim, mencela kita sebagai orang yang sok rohani, mencela kita sebagai orang yang sok suci. Itu mereka akan cela. Kalau mereka memang orangnya fasik, mereka percuma saja. Amsal katakan kita menasehati mereka, percuma saja kita mendidik mereka. Nah, saudara sekalian, juga dia janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Jadi kita janganlah mengkritik seorang pencemooh dan biarkan dia itu dengan keadaannya dia sebagai orang-orang yang memang pencemooh. Ayat pasal 8 ayatnya ke-8b. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihaninya. Berilah orang bijak menasehat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi nasihat kita itu, supaya nasihat itu efektif, kita memberi nasihat kepada orang yang bijak, orang yang memang mempunyai kebijaksanaan, orang yang mempunyai itikat untuk berbuat baik pada orang yang artinya bijaksana, orang yang arif, orang yang pandai. Nah, nasihat kita akan bermanfaat bagi mereka dan mereka akan menyenangi kita. Seperti begini.
kita sering mengajarkan bahwa Yakub, nah arti Yakub itu apa, saudara? Seringkali para pengkhotbah mengatakan bahwa Ayub itu berarti apa, saudara? Berarti apa? Berarti apa, Bu, Ibu Jumali? Yakub itu punya arti apa? Yang sering kita dengar. Penipu bukan? Penipu. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa Yakub itu penipu. Karena tidak mungkin seorang ibu ketika melahirkan anak dikasih nama penipu. Tidak mungkin dikasih nama si pencopet, atau tidak mungkin dikasih nama si brengsek. Pasti dikasih nama yang baik-baik. Jadi arti daripada Yakub itu sebenarnya cerdik. Nah, itu ketika Yakub dilahirkan, dia itu memegang tumit daripada kakaknya. Nah itu, jadi karena dia pengen keluar duluan. Nah itu disebut, maka Yakub itu sebetulnya artinya cerdik. Kalau kita baca di dalam Google, kita cari arti Yakub itu bukan berarti penipu. Dan tidak ada dikatakan bahwa Yakub itu artinya penipu. Hanya memang karena Yakub itu melakukan tipuan kepada Esau, menipu kepada ayahnya, maka si pengkhotbah itu mengatakan bahwa Yakub itu penipu. Tapi arti daripada Yakub itu sebetulnya bukan penipu. Nah, hal ini saya katakan kepada orang-orang bijak. Maka orang bijak akan menerima kritikan yang saya ajukan ini. Karena tidak mungkin seorang ibu mengasih nama yang jelek-jelek kepada anaknya. Dan juga saudaraku sekalian, ketika kita di dalam perjamuan kudus, kita seringkali mengatakan apa? Terimalah, inilah lambang dari tubuh Kristus. Begitu kan? Dan terimalah ini cawan sebagai lambang dari darah Kristus. Betul ya Bu ya? Sering dengar begitu ya? Betul ya Pak ya? Tapi saudaraku sekalian, apa yang dikatakan, seringkali dikatakan begitu, itu adalah satu kekeliruan. Maka hal itu kita sebagai orang yang sudah mengetahui, kita patut memberikan nasihat pada mereka. Dan tentu kalau mereka itu adalah orang bijak, mereka akan menerima apa yang kita katakan. Karena di dalam Matius pasalnya yang ke-26, Matius pasal 26 ayat 27 26 sampai 29 saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika si para pemimpin perjamuan mengatakan bahwa inilah lambang daripada tubuhku, inilah lambang daripada darah Kristus, itu adalah sesungguhnya adalah suatu perkataan yang salah. Dan itu perlu koreksi, perlu diberitahu kepada mereka. Karena memang sebelum roti itu diucapkan syukur dan sebelum anggur itu diucapkan syukur, memang itu adalah lambang. Roti lambang, anggur lambang. Tetapi setelah diucapkan syukur, kita harus meyakininya itu adalah tubuh dan itu adalah darah Kristus. Demikian juga ketika di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, di situ Yesus tidak pernah mengatakan bahwa inilah lambang tubuhku. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Jadi bukan sebagai lambang. Dan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, nah, ayatnya yang 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-28 berbicara demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan barulah sesudah ia makan roti, sesudah itu ia, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan dan ia akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi ketika Rasul Paulus pun mengadakan perjamuan, itu kita itu harus mengakui bahwa itu adalah sebagai tubuh dan darah Kristus. Jadi bukan sebagai lambang, karena itu sudah kita mengucap syukur atas roti dan anggur itu, maka setelah kita dibagikan, itu kita harus yakin bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, saudaraku sekalian, nasihat-nasihat ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang bijak. Nah, orang-orang bijak tentu akan menerima dengan senang. Dan kalau mereka orang bijak, tetapi kalau mereka orang yang tidak bijak, mereka akan mencemooh, mereka akan menganggapkan, oh itu tidak begitu. Tetapi nyatanya di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan tidak pernah mengatakan ini lambang dari tubuhku dan ini lambang dari darahku, tetapi inilah tubuhku dan inilah darahku. Dan kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita mengatakan itu lambang dan itu adalah lambang, saudara, berarti itu bukan tubuh Kristus. Berarti itu hanya lambang. Tapi dengan mengatakan bahwa kita menerima tubuh Kristus dan menerima darah Kristus, itu adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus. Itu harus kita pegang dan itu harus kita kalau ada yang masih mengatakan itu lambang, sebaiknya dan seharusnya harus dikoreksi, harusnya diperbaiki, karena tidak pernah Tuhan maupun Rasul Paulus mengatakan itu adalah lambang, tetapi itu adalah diyakini. Walaupun itu roti, ketika dimakan itu rasanya tetap roti, ketika diminum tetap rasanya itu air anggur. Tapi kita harus meyakini bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, saudaraku sekalian, jadi saudaraku sekalian, nasihat itu perlu disampaikan kepada orang yang bijak. Maka orang yang bijak itu pengetahuannya akan bertambah maju. Dia akan bertambah maju. Dan saudaraku, orang bijak itu kalau dikasih nasihat, dia akan merasa senang. Karena apa? Dengan nasihat itu, dia akan mempunyai kemajuan. Dia akan mempunyai, karena tanpa kritik, tanpa itu, tidak akan bisa membangun dirinya sendiri. Nah, saudaraku sekalian, orang bijak, karena hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi permulaan hikmat, permulaan pengertian kita itu adalah takut atau patuh atau hormat kepada Tuhan. Menghormati, patuhi akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu yang harus kita patuhi. Dan mengenal yang Maha Kuasa itu adalah pengertian. Dan mengenal tentang yang Maha Kuasa, artinya mengenal tentang Yesus Kristus, itu adalah pengertian. Saudaraku sekalian, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Dia harus menjadi manusia. Nah, saudara, kita tahu ketika Adam berdosa, dia adalah manusia dan dia harus dihukum mati. Maka saudaraku sekalian, untuk dapat menyelamatkan manusia yang sudah dihukum mati, maka dia harus ditebus. Dan penebusnya juga adalah harus manusia, tetapi manusia yang tanpa dosa. Nah, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Karena hukum sudah diberikan kepada manusia supaya mereka mematuhi hukum Taurat, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukannya hukum Taurat dengan sempurna. Karena gagal satu saja, berarti mereka dianggap gagal semuanya. Nah, maka Yesus datang, dia adalah datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah di Matius 5 ayat 17. Karena aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Nah, saudaraku sekalian, itulah maksud kedatangan Kristus ke dunia. Dia
gaji yang tidak bisa dipenuhi, tidak bisa disia untuk menggenapi atau untuk melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Maka kita diselamatkan karena kita dihisabkan oleh iman kita, dihisabkan kita telah melakukan hukum Taurat. Nah, saudaraku sekalian, jadi saudaraku sekalian, bahwa maksud kedatangan Kristus itu adalah untuk menebus kita dan untuk menyelamatkan kita dari ketidakmampuan kita dalam melakukan hukum Taurat. Maka saudaraku sekalian, hukum Taurat, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat yang sesungguhnya manusia tidak sanggup untuk melakukannya. Dan kedatangan Kristus sebagai manusia, karena saudaraku sekalian, seperti Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Seperti apa sih Allah itu? Kami ingin melihatnya. Nah, saudaraku sekalian, juga saudaraku, orang-orang memang percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi mereka ingin melihat Allahnya seperti apa. Maka mereka mereka-reka Allahnya itu dengan berhala-berhala dan lain sebagainya. Mereka anggap mereka itu sudah bijaksana, mereka itu sudah pinter, mereka itu anggap dengan mendirikan berhala-berhala itu mereka berusaha untuk menyembah Allah. Tetapi itu sebenarnya adalah kekeliruan. Maka Tuhan sendiri datang sebagai manusia. Dialah yang menyatakan tentang kemuliaan Allah. Allah yang tidak bisa dilihat. Allah yang begitu mulia dapat kita lihat, dapat kita melalui inkarnasi Yesus, melalui pernyataan Yesus. Karena kita bisa melihat Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Itu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 18. Jadi maksud kedatangan Kristus adalah untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Bahwa Allah itu sungguh ada. Jadi bukan fiktif. Karena orang-orang seringkali mengatakan bahwa Allah ada. Tapi mana buktinya? Nah, justru di sini Allah, Yesus Kristus untuk menjawab orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Tidak percaya bahwa Allah itu ada. Maka dia telah datang mewujudkan dirinya sebagai manusia Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian. Jadi itulah pengertian-pengertian yang harus kita pegang, saudara. Bahwa Yesus itu adalah, sungguh-sungguh dia adalah Allah. Tapi dia itu telah datang sebagai manusia. Tapi dia itu sesungguhnya adalah Allah yang sejati. Jadi dalam diri Yesus ada dua natur. Yaitu natur manusia sejati dan natur sebagai Allah yang sejati. Nah, saudaraku sekalian, itu semua perlu kita nasihatkan kepada orang-orang yang bijak. Tapi kalau kita itu nasihatkan kepada orang-orang yang pencemooh, mereka akan mencemooh. Jadi percuma. Amsal katakan, kita tidak usah mengajari orang-orang pencemooh atau orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Tidak usah. Jadi percuma, sia-sia aja. Memang kita harus sampaikan. Tetapi kalau mereka itu memang pencemooh, lebih baik kita hindari. Nah, dari itu kita tidak perlu berdebat-debat di dalam kekristenan. Tidak diizinkan debat-debat. Tuhan tidak menganjurkan untuk debat-debat. Tetapi kita hanya bersaksi menyaksikan siapakah Tuhan, siapakah Allah. Nah, saudaraku sekalian, sekian pemberitaan firman Tuhan dari saya. Jadi nasihat yang efektif itu harus kita tujukan. Nasihat yang efektif itu kita tidak sembarang memberikan nasihat pada pencemooh, pada orang yang fasik. Kita tidak usah berbuang-buang waktu untuk mengajari mereka. Tetapi kita memberikan nasihat dan pengajaran pada orang-orang yang bijak saja. Terima kasih. Sekian firman Tuhan dari saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang bijak. Kita tidak mau berdebat-debat soal agama, soal keyakinan, tetapi kami hanya berkewajiban untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Tuhan Yesus, kami tidak mau berdebat-debat, kami tidak mau mengkritik-kritik keyakinan orang, tapi kami memberitakan tentang kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kami tertanam dalam hati kami bahwa kami adalah duta-duta Kristus yang berusaha menasihatkan kepada orang-orang yang bijak, orang-orang yang sungguh-sungguh
mencari kebenaran. Maka saudara, kebenaran itu orang yang bijak itu akan mendapatkan keuntungan bagi orang yang bijak. Tetapi nasihat itu akan memberi keuntungan kepada orang yang bijak. Tetapi nasihat itu orang-orang pencemooh, dia akan menanggung kerugiannya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Yadi Chunli yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Memang setiap kehidupan kita ya, kita harus efektif ya, harus siap untuk ditegur ya, untuk juga dinasehati ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang bijak ya. Dan dikatakan Mazmur 90 ayat 12, ajar kami untuk menghitung hari-hari ya, supaya kami lebih melakukan bijaksana dalam kehidupan kita ya. Memang nggak mudah ya, banyak orang ya, kalau khususnya udah menjadi petinggi-petinggi ya, kita tidak bisa efektif ya, tidak bisa ditegur ya, selalu yang ada emosi ya, bisa maaf kata, akhirnya terlontar kata-kata yang akhirnya timbul perkelahian, permusuhan ya. Itu yang harus kita cegah dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, kita harus jaga, mawas diri ya, karena di firman Tuhan sudah untuk kita berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya. Itu satu kalimat ya yang harus kita pegang sebagai orang percaya ya, supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan ya, tidak jatuh lagi, tidak menjadi pencemooh ya. Itu nggak mudah ya, memang, tapi kita harus lakukan itu juga satu kebijakan ya, supaya kita bisa hidup itu efektif ya, bisa selalu hari lepas hari kita bisa benahi ya, karena saya pegang selalu Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bait tubuhmu. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan dan setiap kehidupan orang percaya, sehingga kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan. Pernah tinggalkan. Kita akan nyanyikan satu pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, puji Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan lewat pujian. Kami percaya lewat pujian kami dikuatkan, bahkan Tuhan disenangkan. Bahkan lewat kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Ulang Semiring, kami percaya Tuhan firman-Mu itu untuk kami Tuhan. Kami memiliki Tuhan hati hamba yang mau diajari, mau dinasehati oleh firman-Mu. Firman-Mu tepat bagi kami Tuhan, sehingga kami beroleh bijaksana. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, berkat
memberkati Tuhan Bulang Sembiring, biar Tuhan memberkati dia, pelayanannya, keluarga, kesehatan rumah tangganya. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Engkau selalu menyertai sampai putih rambutnya. Tuhan terus menggendong dia, bahkan keluarga, anak cucu mantunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga Pak Pendeta Komingguan dan Pak Hendra Winata yang menjadi gembala, wakil gembala di Tuhan Family Ministry. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memilih dan Engkau yang memperlengkapi mereka menjadi gembala yang baik Tuhan bagi semua jiwa-jiwa di Family Ministry. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan hikmat, bijaksana, marifat yang daripada Tuhan mengembalakan jemaat-jemaat Family Ministry. Sekalipun Tuhan melalui Zoom, kami percaya Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan perlengkapi dalam mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di Family Ministry. Terima kasih Bapak, terima kasih bukan buat Pak Joni juga, bahkan Bapak Johannes. Kau memberkati juga hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka di Family Ministry. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan perhitungkan, dan semakin hari semakin Tuhan pakai mereka lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir di dalam setiap Zoom, setiap harinya, kami percaya Tuhan, bahkan pada hari ini Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, Oma Lydia Tuhan yang sudah menyampaikan pujian, kami percaya Tuhan, dia sudah diberkati, jemaat-jemaatnya diberkati, keluarganya diberkati, bahkan lewat pujian yang dinaikkan itu berbau harum di hadapan-Mu, terlebih-lebih Oma Lydia dikuatkan, di dalam nama Yesus, bahkan kami juga Tuhan, semua yang hadir pada hari ini, kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus, setiap ibadah itu mengandung janji baik hari ini maupun untuk yang akan datang. Kami diberkati Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diberkati. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya. Haleluya, Engkau tidak terbatas, bahkan lewat tayangan YouTube dilihat oleh orang, maka mereka akan diberkati, mereka dijamah, mereka dikuatkan, mereka disegarkan. Bahkan yang belum mengenal Tuhan Yesus, boleh mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia kami lakukan. Semuanya itu berharga di mata-Mu dan semuanya itu membangun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hari ini ibadah Family Ministry Tuhan sudah memberkati. Kami percaya pada besok hari juga akan banyak Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan bergabung, bahkan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pujian, bahkan firman-Mu, bahkan doa syafaat. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan semuanya sehingga besok dapat melayani dengan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia sudah diberkati Tuhan, jiwa-jiwa diberkati Tuhan, gereja-gereja diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit Tuhan Yesus lawat malam ini juga dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu khususnya di dalam bekerja. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati sama-sama. Kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.